Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali di Metro Siang pemirsa dan kita masih membahas mengenai penundaan sidang tuntutan dari terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas terkait penganiayaan berat yang dilakukan oleh David Ozora. Masih bergabung bersama kami juga di sini adalah kuasa hukum dari korban Mbak Melisa Anggreni. Mbak Melisa, kalau tadi kita melihat alasan jaksa ini, kita kembali ke alasan jaksa yang menyatakan bahwa masih butuh penyempurnaan berkas terkait tuntutan. Nah, sebenarnya kalau maksud yang ditangkap dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum dari David Ozora ini seperti apa ya? Penyempurnaan apa maksudnya? Apakah ada ketidakcukupan bukti atau bagaimana selama persidangan yang Mbak Melisa tangkap? Iya, kalau kami melihat yang mereka sampaikan ketidaksempurnaan itu tentu tidak berkaitan dengan bukti yang kurang lagi karena sudah selesai ya, proses itu sudah selesai di persidangan, baik bukti, saksi, ahli semua sudah selesai. Kalau kami melihat ketidaksempurnaan itu dalam hal mereka menentukan berapa hukuman yang dituntut di dalam tuntutan mereka tersebut, termasuk apa-apa saja pasal-pasal apa-apa saja yang bisa memberatkan atau meringankan si terdakwa. Sehingga jika mereka sampaikan kepada di hadapan persidangan tadi bahwa tuntutan masih dalam proses penyempurnaan, maka kami memiliki harapan jika kesempurnaan yang mereka cari itu adalah hal-hal yang tentunya berpihak kepada korban ya. Apakah hukuman yang lebih berat, tambahan pidana, termasuk restitusi ya, semoga ke arah sana. Jangan hal-hal yang sebaliknya, kira-kira seperti itu Mbak. Tapi kalau mengingat proses ini sudah selesai tentu tidak relevan kalau bicara ini adanya bukti yang belum cukup. Ini agak aneh kalau seperti itu. Oke, kalau dari pengamatan kuasa hukum, korban sendiri merasa bahwa selama persidangan berlangsung memang lebih tepat jika ada yang memberatkan gitu, lebih memberatkan daripada yang meringankan kepada dua terdakwa ini, Mbak Melisa. Iya tentu Mbak Maria, kami sudah melakukan, kita sudah melis ya apa-apa saja yang memberatkan posisi dari terdakwa, terutama terdakwa Mario Dendi, dari merusak kronologis, menghilangkan barang bukti, berbohong pada proses persidangan, bahkan dimulai dari proses penyidikan dan itu diakui sendiri, tidak konsisten dan lain sebagainya, attitude, penyesalan yang tidak terlihat termasuk restitusi yang kita lihat nanti dalam pledoi apakah mereka tanggapi terkait restitusi ini. Dan itu kan semuanya adalah hal-hal yang memberatkan. Dan ini semua bisa mengesampingkan hal-hal yang meringankan. Termasuk lagi melihat dari kondisi anak korban yang kita lihat memang separah itu sampai koma 53 hari di ruang ICU. Bahkan pemulihan hari ini masih diperjuangkan oleh keluarga dan juga anak korban. Ini yang menjadi concern dan hemat kami, tidak ada hal-hal yang layak diberikan untuk diringankan kepada terdakwa seperti itu. Mbak Melisa, bagaimana juga dengan Shane Lucas misalnya mengaku tidak terlibat dan hanya merekam peristiwa penganiayaan tersebut. Apakah Shane layak dituntut lebih ringan? Kalau tadi memang sudah membahas mengenai Mario Dandi begitu ya, banyak yang memberatkan. Bagaimana dengan Shane? Kami melihat pasalnya kan sama ya, dia penyertaan tetapi terkait dengan ikut sertanya. Tetapi sejatinya tanpa adanya peran atau ikut sertanya Shane, maka bisa saja tidak berani si terdakwa yang pelaku utama ini untuk melakukan. Atau bisa saja perlakuan terhadap penganiayaan itu tidak terjadi eskalasi separah itu. Artinya perbuatannya dia di dalam persidangan juga sudah terbukti, ada chat di mana dia menyampaikan, wah inilah kok gue cuma diminta hanya untuk videoin doang gitu, dan banyak juga hal-hal yang inkonsistensi dan tidak terbukti dari apa yang disampaikan oleh Shane Lucas. Itu juga dikomentari oleh majelis hakim bahwa terserah kamu lah jika memang ingin berbohong, ingin jujur bagus, ingin berbohong terserah, tetapi kalau tidak sesuai dan tidak relevan dengan akal sehat kita, maka ini sebenarnya akan memberatkan posisi dari terdakwa Shane Lucas ini begitu. Oke, kalau dari keluarga korban menganggap atau berharap semoga nantinya Mario Dandi mendapatkan tuntutan maksimal begitu ya, 12 tahun. Bagaimana dengan Shane, Mbak? Bahkan Berapa lebih Mbak. tuntutan maksimal? Baik, kalau Bahkan terhadap lebih ya? Mario Dendi tentu kita berharap hukuman yang maksimal, bahkan ada pemberatan. Karena yang tadi saya sampaikan banyak hal-hal yang memberatkan dan ini bisa ditambah menjadi sampai 15 tahun. Nah, terhadap Shane Lucas ini juga kami berharap maksimal. Tetapi jika hakim melihat karena dia tidak ikut di dalam penganiayaan terhadap David, memberikan hal yang berbeda dengan pelaku utama, kami juga serahkan kepada majelis hakim. Tetapi tentunya peranan Shane Lucas di sini juga bukan peranan yang ringan ya, karena mengingat tidak ada ancaman terhadap jiwanya jika dia melakukan peleraian terhadap penganiayaan yang dialami oleh David.
begitu. Oke, jadi semua tadi yang Mbak Melisa jabarkan, misalnya terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti, tidak ada penyesalan, itu sebenarnya bisa memberatkan atau menambah tuntutan yang harusnya diberikan begitu ya Mbak ya? Iya, kalau terkait pemberatan nanti di majelis hakim memiliki kewenangan terhadap itu. Terhadap jaksa penuntut umum kami berharap tuntutannya maksimal aja dan dia bisa memberikan pidana tambahan seperti yang diatur dalam pasal 10 KUHP begitu. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa sidangnya pekan depan. Terima kasih Ya. kuasa hukum dari keluarga David Ozora, Melisa Anggraini sudah bergabung di Metro Siang.